Halo, Halo, hari ini kita akan bahas mengenai teori perkembangan kognitif Gen biasa yang sangat penting dalam pendidikan. teori biasa ini sangat menarik nih. Yuk kita bahas bersama. Kalian pernah bahas tentang bagaimana cara anak-anak berpikir dan berkembang? Teori biasa akan menjawabnya. Gen biasa adalah seseorang psikolog asal Swiss yang terkenal dengan teorinya tentang perkembangan kognitif anak. Menurut biasa, anak bukan hanya menerima pasif informasi dari lingkungan, tapi secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan dunia sekitar. Biasa percaya bahwa proses berpikir manusia berkembang melalui tahap-tahapan tertentu, dan setiap tahap bukan cara berpikir yang khas. Kemudian, yang ketiga ada tahap dari teori perkembangan teori biasa. Yang pertama, tahap sensori. Dari 0 sampai 2 tahun, anak belajar melalui panca indera dan gerakan, mulai memahami objek lingkungan, objek tetap dan meskipun tidak terlihat, seperti bayi mencari mainan yang disembunyikan di balik bantal. Tahap kedua, operasional 2 sampai 7 tahun. Pemikirannya masih egosentris, sulit melihat dari sudut pandang orang lain. Pikir simbolik mulai berkembang. Contohnya seperti anak bermain pura-pura menjadi dokter atau guru. Tahap yang ketiga, operasional konkret, yaitu dari 7 tahun sampai 11 tahun. Mulai berpikir logis, tetapi hanya pada objek nyata. Dapat memahami konservasi, jumlah tetap sama meskipun bentuknya berubah. Seperti anak tahu bahwa air dalam gelas tinggi dan gelas pendek jumlahnya sama. Dan yang keempat ada operasional formal. 11 tahun ke atas mampu berpikir abstrak, membuat hipotesis, dan berpikir ilmiah. Contohnya, remaja mulai berpikir tentang masa depan atau konsep keadilan. Dan yang keempat ada implikasi teori biasa dalam pendidikan. Yang pertama, pelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Yang kedua, guru berperan sebagai fasilitator. Yang ketiga, dorong siswa untuk menemukan sendiri konsep, bukan hanya menghafal. Yang kelima, ada kelebihan dan kelemahan teori biasa. Kelebihan teori biasa yang pertama ada menunjukkan pentingnya tahapan perkembangan dalam pendidikan. Yang kedua, menekankan anak aktif dalam belajar. Yang ketiga, banyak digunakan dalam pengembangan kurikulum berbasis perkembangan anak. Dan kelemahan teori biasa yang pertama ada tahapan usia tidak selalu sama untuk semua anak. Yang kedua, kita memperhatikan pengaruh sosial dan budaya yang kemudian ditekankan oleh style. Yang ketiga, kadang anak bisa berpikir dari tahap yang ditekankan oleh biasa. Dan ada contoh penerapan dalam pembelajaran IPA. Dalam pembelajaran IPA, teori biasa dapat diterapkan dengan cara yang pertama, untuk anak usia SD, tahap operasional konkret. Gunakan alat peraga yang kertas, contohnya magnet, air, atau tanaman. Lalu untuk anak SMP, tahap operasional formal. Ajak siswa melakukan eksperimen dan tentunya misalnya membuat hipotesis. Dan kesempatan untuk konsep sains melalui pengamatan dan percobaan. Dan dari perkembangan kognitif Gen biasa, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua.